Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Jawabnya, siap dong. Nah, pembahasan materi hari ini yaitu resensi buku. Nah, sebelum kita mulai belajar, refreshing dulu nih, agar di saat sedang menjelaskan materinya, jangan dibawa tegang ya, belajarnya dibawa santai aja. Nah, sebelum tadi memulai belajar, kita sudah refreshing dulu nih, agar pas saat dijelaskan materinya tidak berisik, jangan mengobrol, agar fokus. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu nih, agar belajarnya berjalan dengan lancar. Sebelum belajar, mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Resensi buku merupakan kegiatan menelaah suatu karya yang berbentuk dari sebuah isi cerita yang dituangkan ke dalam novel, cerita pendek, bahkan buku pengetahuan. Nah, pasti ada saja yang bertanya tentang resensi buku itu apa? Bagaimana cara meresensi buku? Nah, perlu banget untuk mengenal lebih dalam seputar hal-hal resensi. Mulai dari definisi, manfaat, tujuan, hingga unsur-unsur resensinya. Maka saya akan mengupas tuntas tentang resensi. Disimak terus ya. Bahwa meresensi buku merupakan sebuah kegiatan yang menilai atau menimbang kembali. Jadi penilaian terhadap kualitas suatu buku. Nah, penulis ataupun pengarang ini bisa nih menceritakan kisah, mengambil dari kisah nyata penulis ataupun pengarangnya, ataupun bisa juga berupa cerita fiksi. Misalkan penulis ini ingin membagikan ceritanya ke dalam buku tersebut agar berbagi pengalaman kepada si pembaca, membantu pembaca yang belum berkesempatan untuk membaca buku yang diresensi. Maka bisa nih kalian membaca buku
ataupun novel dari publik, dari Google maupun aplikasi. Sudah canggih kan? Sudah bisa melalui dari HP. Tetapi alangkah baiknya untuk membeli bukunya langsung, agar bisa nih kalian baca ulang kembali. Takutnya juga tidak begitu lengkap dengan yang aslinya. Meresensi buku merupakan sebuah informasi yang terkait informasi isi berupa alur cerita yang singkat. Tidak perlu untuk didetailkan, hanya mengambil poin pentingnya saja, yang terdiri dari beberapa bab dan juga jumlah halamannya. Pasti pernah dong kalian membaca novel ataupun buku sebelum membaca isinya, alur ceritanya. Pastikan di halaman pertama sudah tercantum ada babnya dan juga jumlah halamannya, agar jelas nih, si pembaca juga tahu, agar tidak membacanya acak-acakan, agar berurutan. Bisa memahami alur cerita tersebut. Misalkan di novelnya tercantum bab 1 sampai dengan bab 15. Jumlah halamannya juga harus dicantumkan. Dari halaman 1 sampai dengan 105. Misalkan seperti itu. Karena kenapa? Ya, memang harus ada dicantumkan bab dan juga jumlah halamannya. Tidak boleh asal-asalan begitu saja. Nah, yang kedua, dari tujuan resensi buku ini, mengetahui kelemahan dan kelebihan buku yang diresensi. Maka kegiatan meresensi buku telah memberikan penilaian terhadap suatu buku yang akan diterbitkan. Nah, yang ketiga ini mengetahui latar belakang dan alasan buku diterbitkan. Mengetahui terlebih dahulu nih, mengapa dan alasannya buku untuk layak diterbitkan dan dibaca oleh sekian banyak orang. Maka si penulis mengapa ceritanya ingin dikembangkan, buku tersebut ingin diterbitkan, apakah layak atau tidaknya untuk dibaca oleh banyak orang atau tidak. Maka isi ceritanya tersebut banyak manfaat yang bisa dipetik oleh si pembaca atau tidak nih. Banyak positifnya atau tidak. Dan juga apakah buku tersebut bisa dibaca oleh banyak orang atau tidak. Misalkan yang umurnya belum di atas 17 tahun, maka tidak boleh dibaca. Misalkan ada pemberitahuannya di cover bukunya. Jadi, kalau untuk ada bacaannya 17 tahun ke atas, maka buku tersebut
layak dibacanya oleh yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Maka yang belum berusia 17 tahun ke atas tidak boleh, belum layak untuk dibaca di umur tersebut. Nah, yang keempat ini mengetahui perbandingan buku-buku karya penulis yang lain dengan yang sejenisnya. Maka jadi tahu nih kelebihan dan kekurangan satu buku dengan yang lain memiliki karakter yang sejenis. Misalkan novel tersebut lama-kelamaan dibaca, alur dari ceritanya semakin tidak jelas. Si pembaca pun bingung dengan alurnya, karena dengan arah ceritanya yang tidak jelas, maka si pembaca pun tidak dapat memahaminya. Sulit untuk dipahami ceritanya. Nah, bisa juga dengan kalian pasti pernah membaca novel ataupun buku. Ada saja pastinya kekurangannya. Misalkan sedang membaca di halaman 4, tetapi tiba-tiba pas ingin dibalik ke halaman berikutnya, tidak ada nih halaman 5-nya. Kosong, karena lembar halamannya pun kosong. Langsung loncat ke halaman 6. Seharusnya kan dari halaman 4 lalu ke halaman 5 agar ceritanya pun nyambung. Si pembaca bisa tahu alur ceritanya, tidak kelengkap. Nah, bisa juga dengan tulisannya mungkin cetaknya yang kebalik. Jadi kita pun membacanya harus dibalik karena tulisannya kebalik. Nah, bisa juga dengan tulisannya yang buram. Jadi si pembaca pun tidak bisa baca karena tulisannya tidak jelas, karena buram. Seperti itu. Nah, yang kelima ini bagi penulis buku, informasi bermanfaat bagi kreativitasnya. Jadi, penulisan karya buku yang diulas dapat digunakan sebagai masukan berharga bagi proses kreativitas kepenulisan selanjutnya. Jadi, kalau kita sudah selesai membaca novel ataupun buku tersebut, si pembaca bisa nih memberi masukan untuk si penulis, agar penulis pun tahu letak kekurangan ataupun letak kelebihannya dari novel maupun buku tersebut. Karena bagi penulis, masukan itu sangat bermanfaat untuk kreativitas selanjutnya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur resensi buku. Yang pertama ada judul resensi. Jadi, merupakan sebagai daya tarik pandangan untuk
si pembaca. Misalkan, untuk membuat novel, harus yang diutamakan itu judulnya terlebih dahulu, agar tahu nih jelas alur ceritanya mau kemana. Ada gambaran dari judulnya tersebut. Jangan judulnya belum tahu, belum ketemu, tetapi alur isi ceritanya sudah dibikin. Takutnya tidak nyambung, tidak sesuai dengan judulnya. Jadi tidak jelas. Misalkan judulnya pergaulan, maka alur ceritanya arahnya ke pergaulan. Misalkan nih, boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi harus ada batasnya. Jangan sampai melewati batas. Tetapi ketika sedang bergaul dengan seorang laki-laki, maka jangan sendirian nih. Harus ada temannya juga yang perempuan, ada pendampingnya. Maka harus ditemanin oleh perempuan. Jangan sampai sendirian. Perempuannya hanya 1 orang, laki-lakinya 3, misalkan seperti itu. Kalau bisa, bergaulnya perempuan dengan perempuan. Karena kan bukan mahramnya juga, untuk menjaga kehormatan perempuan, menjaga dirinya dengan baik. Nah, yang kedua ini ada identitas buku, merupakan gambaran umum yang ada dari dalam buku yang berisi judul buku, nama pengarang, tahun terbit, tahun cetak, ketebalan buku, nomor edisi buku, penerbit, harga buku, hingga ukuran buku. Mengapa? Karena kalau sedang mencari atau membeli novel ataupun buku tersebut, misalkan, kok harganya tidak sama ya? Kenapa seperti itu? Kenapa bisa? Dilihat dari ketebalan bukunya. Kalau ketebalan bukunya misalkan lebih dari 100 halaman, ya maka harganya sesuai. Harus disesuaikan saja. Kenapa ya tidak sama dengan novel yang lainnya? Kalau ketebalan bukunya mungkin kurang dari 100, harganya pun ya sesuai. Harus ada nama pengarang, penerbit, tahun cetak di dalam novel ataupun buku tersebut.
Karena apa? Karena pembaca pun menjadi tahu nih, jelas, buku yang dibeli ataupun novel yang dibeli. Berarti nama pengarang ataupun penulisnya, oh ini dari novel tersebut. Agar pembaca lebih mengenal. Biasanya itu ada di bagian halaman depan. Menjelaskan siapa nama pengarangnya. Atau bisa juga dari di halaman bagian akhir ataupun di cover bukunya. Nah, yang ketiga ini ada intisari buku. Sebagai seorang penulis, harus ada sinopsisnya nih. Tetapi jangan menceritakan kronologi ceritanya sampai didetailkan, agar si pembaca ada rasa ketertarikan dan si pembaca pun menjadi ingin tahu karena penasaran. Akhirnya membaca buku tersebut. Misalkan kalau kita ingin menonton bioskop nih ya, pastikan yang dilihat dari ratenya dulu. Ratenya tinggi atau tidak nih? Kalau ratenya tinggi, maka film tersebut berkualitas. Kenapa harus ada sinopsisnya? Karena sebagai gambarannya. Wah, berarti dengan sinopsisnya saja seru nih. Apalagi dengan ceritanya. Pembaca pun akhirnya membeli dan membaca buku tersebut karena penasaran, agar tidak menjadi penasaran lagi. Nah, yang keempat ini ada biografi pengarang. Di dalamnya terdapat kehidupan si penulis, mulai dari latar belakang, keahlian, dan karya-karyanya. Membaca mempunyai gambaran nih mengenai kisah dan karirnya, menjadi salah satu poin petunjuk pembaca untuk menentukan suatu buku. Misalkan, pasti kenal dong sama penulis Asma Nadia. Asma Nadia seorang penulis yang sangat terkenal. Bahkan novel-novelnya pun mengandung nilai Islami di dalam ceritanya. Banyak sekali yang dipetik dari ceritanya untuk memotivasi kehidupan kita ke depannya. Biasanya, di novel ataupun buku tersebut, di bagian halaman pertama, itu dicantumkan ada biodata penulisnya, agar si pembaca tahu, mengenal siapa
penulisnya. Misalkan novel Assalamualaikum Beijing. Penulisnya dari karya Asma Nadia. Sampai difilmkan. Diambil dari novel tersebut. Berarti novelnya banyak sekali manfaatnya, mengandung nilai islamiknya. Makanya diangkat menjadi sebuah film, difilmkan. Berarti terbaik. Nah, yang kelima ini ada kelebihan dan kelemahan buku. Dilihat kembali secara seksama oleh pembaca untuk memastikan apakah buku tersebut layak dibaca atau tidak, apakah sesuai yang ingin dicari atau tidaknya. Biasanya, misalkan nih, yang ingin dicari novel hafalan sholat Delisa. Tapi, sesudah sampai di toko buku, di Gramedia, bingung nih kita ingin membeli yang mana, karena bagus dan juga pengetahuan untuk kitanya, karena penasaran juga ingin membacanya. Akhirnya apa yang dicari tidak sesuai, tetapi karena ada novelnya yang ingin dicari, dibelilah akhirnya lebih dari satu buku. Misalkan membelinya 2-3 buku, tetapi dibaca, membeli buku aslinya. Misalkan dari novel hafalan sholat Delisa ini, yang bisa dipetik dari ceritanya, isi ceritanya itu kan Delisa mengalami tsunami di Aceh. Lumpuh kakinya, tetapi tidak menyerah untuk kembali bersemangat hidupnya. Dan juga ingat bahwa uminya mesan kalau Delisa ini hafalan sholatnya akan diberikan hadiah. Nah, dari pemahaman pemikiran kita, jangan terlalu membiasakan anak untuk memberi hadiah. Mungkin satu kali atau beberapa kali boleh untuk menyemangatinya. Tetapi takutnya apa yang dikerjakan, sesuatu yang dikerjakan hanya mengharapkan imbalannya. Tidak baik juga untuk mengajarkan kalau keterusan. Nah, sholat itu adalah tiang agamanya. Sholat memang diwajibkan untuk
seorang muslim, maka jangan tinggalkan sholatnya. Karena nanti yang akan dipertanyakan itu sholatnya. Apapun amalannya, kalau sholatnya tidak dikerjakan, itu sama saja menjadi sia-sia. Karena sholatlah tiang agamanya. Berdoalah kepada Sang Pencipta. Yang keenam ini ada kesimpulan. Bisa nih untuk menulis opini tentang buku yang sudah dibaca. Jadi, si pembaca memberikan masukan ataupun kritikan kepada si penulis, tetapi tidak bisa merekomendasikannya. Nah, ada manfaat meresensi sebuah buku. Yang pertama, mendapat pemasukan jika resensi yang dipajang di media, masa baik cetak maupun online. Yang kedua, mendapat pengalaman dan pengetahuan baru dari sekian banyak buku-buku yang telah diresensi. Yang ketiga, mendapat mitra kerja yang akan bertambah secara luas dan banyak. Yang keempat, mengasah penalaran kita untuk bertambah, terus berkembang. Jadi agar pemikiran kita menjadi berkembang, tidak perlu ragu lagi nih untuk meresensi buku. Sebuah buku karena banyak manfaat bagi pembaca, penulis, maupun pengarangnya. Jadi, tidak boleh asal-asalan untuk meresensi buku. Semoga apa yang sudah saya paparkan, penjelasan materi tentang resensi buku ini, semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi banyak orang. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kesalahan dalam penuturan kata datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.